门前经过，送到你的手中，帮你解渴。像夏天的可乐，像冬天的可可，你是对的时间，对的角色。已经约定过，一起过下个周末。你的小小情绪对我来说，我也不知为何，伤口还没愈合，你就这样闯进我的心窝。是你让我看见干枯沙漠开出花一朵，是你让我想要每天为你写一首情歌，用最浪漫的副歌，你也轻轻的附和，眼神坚定着我们的选择。是你让我的世界从那刻变成粉红色，是你让我的生活从此都只要你配合，爱要轻轻来雕刻。我是米开朗基罗，用心刻画最幸福的风格。沙漠开出花一朵，是你让我想要每天为你写一首情歌。爱要精心来雕刻，我是米开朗基罗，用心刻画最幸福的风格。너와 있을 땐 내게 신기한 변화가 있는데 자꾸 미소 짓게 돼. 아무 일도 없는데 자꾸 마법에 걸려 밤을 새도 안 졸려 다른 생각 지워져 심장 소리는 커져 사랑이 참 쉬워져 그래서 빠지고 빠져 점점 너에게 That's what you do to me. 나는 alcohol free 근데 취해 마신 게 나도 없는데 너와 있을 때마다 이래 날 보는 네 눈빛 때문에 너는 눈으로 마시는 날 champagne no wine 내 tequila margarita mojito with lime sweet mimosa pina colada I'm talking you I'm talking you 너는 정말 특별해 전혀 독하지 않은데 yeah. 낮에 별이 뜨게 해 한 모금 마셨는데 자꾸 마법에 걸려 밤을 새도 안 졸려 다른 생각 지워져 심장 소리는 커져 사랑이 참 쉬워져 그래서 빠지고 빠져 점점 너에게 That's what you do to me. 나는 alcohol free 근데 취해 마신 게 하나도 없는데 너와 있을 때마다 이래 내 보는 네 눈빛 때문에 Yo, 알코올 도수는 완전 0%
2.0 근데 마실 때마다 자꾸 길을 잃어 자고 일어나도 깨지가 않아 근데 이 기분 싫지가 않아 It's to the mouth and pop me Like a dream made upon me 이슬리는 맘 도대체 뭐니 Makes the whole world bright as sunday 나는 alcohol free 근데 취해 마신 게 나도 없는데 너와 있을 때마다 이래 날 보는 네 눈빛 때문에 나는 너로 마시는 내 champagne 내 wine 내 tequila margarita mojito with lime sweet mimosa pina colada I'm drunk in you I'm drunk in you我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲。我喜欢你的酒窝，你的嘴角，你的微笑。我喜欢你，全世界都知道，嘲笑别闹，我会继续，请你准备好。我喜欢你的衬衫，你的手指，你的味道。我想做你的棉袄，你的手套，你的心跳。我喜欢你，全世界都明了煎熬。别气恼，我多耐心，请你等着瞧。喜欢你在每一刻每一秒，喜欢你在每一处每一角，喜欢你已变成习惯，难以戒掉。我都喜欢你，我不知道。喜欢你让下雨天放晴凉，喜欢你让下雪天温暖了，喜欢你已变成信仰，难以放掉。我都喜欢你，你会知道。我喜欢你打篮球，每个瞬间都很闪耀。我喜欢你弹钢琴，每个音符都很美妙。我喜欢你陪我看书分心，看我偷笑翻页游戏，我配合你的。偶尔心情感冒发烧，你是甜的药。就算当到宝，有你烦恼全消。喜欢你在每一刻每一秒，喜欢你在每一处每一角，喜欢你已变成习惯，难以戒掉。我都喜欢你，我不知道。喜欢你让英文书有趣了，喜欢你让数学题简单了，喜欢你已变成信仰，难以放掉。我都喜欢你，你会知道。我都喜欢你，你会知道。Oke, halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih ya? Aku lihat di grup udah pada heboh banget, udah pada gak sabar buat belajar ya. Jadi kalau gitu kita langsung mulai aja kelas kita hari ini. Tapi sebelumnya kita bakal
Sedikit opening dulu ya supaya teman-teman lebih jelas lagi nih tentang program summer class ini. Jadi program summer class itu dalam bahasa Mandarinnya adalah Xialing Pan. Xialing itu kayak semacam summer ya. Nah, Pan itu kelas. Nah, tapi sebelumnya kita coba kenalan dulu sama Mandarinpedia. Apa sih itu Mandarinpedia? Jadi Mandarinpedia itu adalah sebuah platform untuk belajar bahasa Mandarin yang sebenarnya berangkat dari aku sendiri. Nah, aku sendiri ini sebagai founder dari Mandarinpedia itu, ketika ingin belajar bahasa Mandarin itu kita nggak ada teman, kita nggak ada sebuah komunitas atau sebuah kelompok untuk belajar bareng. Oleh karena itu, aku dan bersama teman-teman yang lainnya membentuk Mandarinpedia supaya kita semuanya nih, teman-teman yang dari Indonesia terutamanya, kita bisa belajar bahasa Mandarin bersama dengan cara yang fun dan juga interaktif. Nah, dari Mandarinpedia sendiri, kita punya program, salah satunya itu adalah Summer Class dan juga Winter Class yang diadakan setiap tahunnya. Jadi, kita bakal belajar selama 4 pertemuan, belajar bahasa Mandarin dengan topik yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk Summer Class tahun ini, di tahun 2022, kita bakal mulainya itu mulai dari 3 Juli. Nah, berbedanya dengan yang tahun lalu, kalau misalnya nih, tahun lalu itu kita belajar selama 1 bulan, di mana 1 minggu itu cuma 1 pertemuan. Nah, tapi karena request dari teman-teman, kalau misalnya 1 pertemuan 1 minggu itu takut lupa karena kejauhan jaraknya. Jadi kita akhirnya bikin yang versi yaitu 4 pertemuan dalam 2 minggu. Nah, jadwalnya itu ada di hari Minggu dan juga di hari Kamis setiap jam 7 sampai 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini ya. Nah, kalau misalnya untuk materi kelasnya nih, ada yang bingung banget yaitu kayak kalau misalnya untuk pemula apakah bisa ikut? Tentu aja bisa. Jadi materi kita ini akan materi dasar dan juga akan dituntut kalau teman-teman nggak akan langsung disuruh baca Hanzi sama pinyin, kita tetap ada pinyin-nya. Tapi kalau misalnya udah pernah belajar Mandarin gimana? Nah, topik-topik kita ini akan tetap jadi bukan cuma belajar dasar aja, tetapi ada kebudayaan, ada juga kosa-kosa kata lain tambahan berikutnya. Nah, untuk kelas kita sendiri, kita akan selalu mulai tepat waktu pada jam 7 hingga jam 8.30. Nah, tapi pembagiannya adalah kita ada 15 menit di akhir untuk special corner. Di mana di special corner ini kita akan belajar bukan cuma bahasa Mandarin aja, tapi juga budaya. Teman-teman juga, kita ada tutor yang sekolah atau studi ke luar negeri ke China dan juga Taiwan. Mungkin teman-teman ada yang ingin untuk mendapatkan beasiswa atau ada yang ingin untuk sekolah ke luar negeri, bisa juga nih tanya-tanya dengan tutor kita. Nah, lalu untuk di akhir, kita bakal ada pengerjaan tes. Jadi teman-teman yang ikut di summer class ini, teman-teman bakal dapetin student report. Jadi kayak e-certificate gitu, ada sertifikat tapi ada nilainya. Jadi soal-soalnya itu adalah kumpulan dari materi yang udah kita pelajari selama 2 minggu ini. Jadi teman-teman belajarnya harus diingat, harus dicatat ya, jangan sampai ketinggalan karena kita bakal ada tes. Hanya teman-teman yang mengerjakan tes yang akan mendapatkan sertifikat ya. Nah, selanjutnya kita bakal lihat, oke, kita bakal kenalan dulu sama tutor kita. Jadi, tadi kita udah kenalan sama Mandarinpedia sendiri, kali ini kita bakal kenalan sama tutornya. Nah, yang pertama aku di sini kenalin nama aku Diana yang biasanya balesin chat teman-teman di Telegram. Nah, aku juga bakal mengisi beberapa special corner untuk di kelas kali ini. Nah, selain ada aku, kita juga ada Kak Stefani nih. Mungkin Kak Stefani boleh say hello dulu nih buat teman-teman. Halo semuanya, kenalin Nah, aku Stefani yang akan jadi salah satu tutor di summer class kali ini. Nah, jadi Kak Stefani ini adalah tutor yang akan belajar bareng kita ya di malam ini. Jadi yang bakal ngajar pertama di materi kelas hari ini. Lalu selain ada Stefani juga ada Kak Jocelyn nih. Kira-kira Kak Jocelyn udah hadir belum? Ya, aku coba cek dulu. Soalnya tadi Kak Jocelyn ada sedikit halangan sehingga tidak bisa hadir. Oke, nah Kak Jocelynnya masih ada sedikit halangan, tapi next-nya di ini ya, di pertemuan berikutnya, di hari Kamis nanti bakal ada Kak Jocelyn yang bakal ngajar di kelas kita. Nah, selain itu kita juga ada Kak Bella. Mungkin Kak Bella boleh say hello dulu. Halo semuanya, nama aku Bella. Di sini aku sebagai partnernya Dea di Mandarinpedia. Salam kenal semuanya. Oke, halo Kak Bella. Nah, jadi ini adalah tutor-tutor kita yang bakal mengajar dan juga mungkin bantuin teman-teman untuk bertanya seputar summer class nanti. Nah, selanjutnya nih, karena kita udah saling kenalan, kira-kira aku pengen tanya ke teman-teman,
Teman-teman di sini dari daerah mana aja sih? Mungkin boleh komen di kolom chat. Kira-kira teman-teman ada yang dari mana aja nih? Wah ada yang dari Kediri, dari Bandung, Tangerang, Bogor. Wah, ada juga dari Maroke. Wah, terus ada yang Sushui. Wah, ada yang bisa bahasa Mandarin juga nih. Ketik dalam bahasa nama kotanya dalam bahasa Mandarin. Ada Samarinda, ada Bekasi. Wah, oke. Jadi ini lengkap ya dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua semuanya ada. Oke, nah jadi kita bakal selama 2 minggu ke depan kita bakal belajar bareng. Nah, selanjutnya nih, mungkin teman-teman udah aku spoilerin juga di grup Telegram. Jadi setiap minggunya kita bakal ada challenge. Nah, untuk challenge pertama kali ini, nah karena di pertemuan pertama ini kita bakal belajar perkenalan diri. Jadi aku pengen challenge buat teman-teman buat video perkenalan diri dalam bahasa Mandarin. Nah, untuk videonya ini dibuat dalam bentuk portrait. Jadi bentuknya tuh kayak kita teman-teman kayak lihat TikTok, lihat story, bentuknya yang vertikal. Lalu teman-teman setelah itu videonya bisa di-upload di Google Drive ataupun YouTube. Nah, pastikan kalau misalnya link-nya itu bisa diakses oleh publik ya. Maksudnya kalau misalnya ada link-nya itu bisa diakses. Lalu kemudian teman-teman akan mendaftarkan diri kalian dan juga mengumpulkan link-nya itu di Google Form yang nanti ada link-nya di poster dan juga aku akan share kembali di grup Telegram. Nah, untuk video sendiri berdurasi di antara 15 sampai 30 detik. Nah, video itu menggunakan full bahasa Mandarin ya, teman-teman. Dan juga isi perkenalannya ini bebas nih. Bisa teman-teman menggunakan kosakata ataupun kalimat-kalimat yang bakal dipelajari hari ini, ataupun teman-teman mau tambahan sendiri nih. Mungkin teman-teman ada ketemu opening yang bagus nih, ada yang menarik dalam bahasa Mandarin. Nah, itu boleh juga ditambahkan. Ataupun dari editing video teman-teman sendiri. Nah, untuk 2 video terbaik yang paling menarik, teman-teman akan mendapatkan buku bahasa Mandarin. Nah, ini teman-teman bakal dapetin buku cerita dalam bahasa Mandarin. Tapi tenang aja, ada pin-in-nya. Jadi buat yang baru belajar ataupun yang masih baru kenal sama Hanzi, ada pin-in-nya, teman-teman bisa baca bukunya dan juga untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, deadline pengumpulan videonya ini di hari Kamis tanggal 7 Juli jam 10. Nah, pengumuman pemenangnya akan kita umumkan di summer class minggu depan, yaitu di hari Minggu tanggal 10 Juli. Nah, selain challenge yang ini, teman-teman juga ada challenge kedua buat hari ini nih. Nah, teman-teman yang ikut kelas hari ini, kalian bisa upload keseruan di kelas hari ini, di story Instagram kamu, dan juga tag @mandarin.pedia. Untuk 1 orang beruntung akan mendapatkan saldo e-money. Nah, batas uploadnya itu sampai hari Selasa ini, karena nanti kita bakal undi pemenangnya di hari Selasa jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, terakhir, kita akan coba foto bersama dulu nih, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman boleh open cam-nya, kita foto bareng dulu nih, sebelum kita mulai kelas hari ini. Biar semakin semangat ya, wah ini udah lumayan nih, udah ada beberapa teman-teman kita yang udah open kameranya. Nah, yang bisa pakai background-nya, kita boleh pakai bareng ya. Oke. Halte, kita mulai foto ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, kita bakal ke halaman yang kedua. Jadi teman-teman boleh tahan dulu. Oke. San, i. Oke, halaman yang ketiga. San, i. Oke, terus halaman yang keempat. San, i. Oke, sip deh. Oke, terima kasih untuk teman-temannya udah on cam. Selanjutnya kita bakal serahin ke Kak Stefani, tutor kita hari ini. Oke, Cing, Kak Stefani. 谢谢 Diana, Kak Diana. Oke, teman-teman. Dari sini aku akan bawain materi buat kalian hari ini. Izin aku untuk share screen dulu ya. Oke. Kira-kira teman-teman udah bisa lihat belum ya share screen aku? Sudah. Oke, 谢谢你们的回应哦. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, sekarang aku pengen sebelum kita mulai nih, aku pengen tanya-tanya dulu nih tentang ke kalian nih. Kira-kira
berapa banyak sih di sini dari kalian yang sebelumnya udah pernah ikut kelas Mandarinpedia? Mungkin sebelumnya pernah ikut winter camp-nya atau mungkin summer camp-nya. Boleh tulis di komen mungkin. Oke, kira-kira juga udah ada lumayan banyak ya yang udah pernah ikut kelasnya sebelumnya. Oh, tapi juga banyak yang belum ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, pertanyaan kedua nih sebelum kita masuk ke materinya, kira-kira nih kalian di sini lebih banyak yang udah pernah belajar Mandarin sebelumnya atau baru pertama kali nih belajar Mandarin? Coba boleh komen. Mungkin yang udah pernah belajar Mandarin sebelumnya bisa komen udah gitu. Dan yang belum bisa komen belum gitu. Oke. Kayaknya yang kalau aku lihat dari komen kira-kira hampir sama ya, banyak yang belum dan juga banyak pertama kali belajar dan banyak juga yang udah pernah belajar sebelumnya. Tapi oke, di sini nggak apa-apa, tenang aja teman-teman yang udah dan belum belajar pasti bisa ngikutin materi ini gitu, karena kita juga belajar dari dasar. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya materi kita hari ini. Jadi untuk materi kita hari ini, kita akan belajar, aku pertama-tama aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih di sini pernah dengar nggak pinyin sama hanzi itu apa gitu? Karena ini adalah istilah umum yang bisa dipakai dalam bahasa Mandarin gitu. Nah, pernah ya? Oke, kalau kalian pernah berarti aku pengen ngetes nih. Aku punya kata dari sini ada satu pinyin, ada satu hanzi. Kalian kira-kira komen deh. Hanzi itu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Coba kira-kira boleh di komen. Oke, kayaknya dari sini kalian udah pada oke banget nih, udah pada tahu nih hanzi yang mana, pinyin yang mana. Banyak yang jawabannya benar nih. Oke, benar banget teman-teman jawaban teman-teman. Kalau hanzi itu bagian atas dan yang pinyin itu di bagian bawah sini. Nah, tapi sebelumnya untuk teman-teman yang baru pertama kali belajar nih, aku bakal jelasin lebih detail lagi apa sih hanzi sama pinyin. Nah, kalau hanzi sendiri itu adalah karakter dalam bahasa Mandarin gitu. Jadi teman-teman, kalau orang native-nya bahasa Mandarin, orang-orang yang native dalam bahasa Mandarin, contohnya mungkin orang China ataupun orang Taiwan, mereka akan menggunakan karakter Mandarin atau hanzi saat mereka membaca ataupun menulis gitu. Jadi mereka umumnya mereka rata-rata akan memakai hanzi atau karakter Mandarin. Nah, terus pinyin itu apa? Pinyin itu adalah alfabet yang membantu kita untuk membaca nih, oh karakter Mandarin ini gimana sih cara bacanya? Karena kan kalau di bahasa Indonesia kita pakai huruf alfabet kan, kita pakai ABC. Sedangkan kalau di Mandarin langsung kita lihat hanzi, kita pasti bingung loh, ini bacanya gimana? Kok kayak gambar-gambaran gitu kan, guratan-guratan apa ini gitu kan? Nah, jadi pinyin ini membantu kita sebagai pelajar Mandarin untuk tahu nih gimana sih cara baca huruf hanzi ini atau Chinese karakternya ini gimana gitu. Nah, selanjutnya yang paling terpenting juga dalam belajar bahasa Mandarin itu adalah nada. Jadi kalau kalian tadi lihat nih, kok di pinyin, kok di atasnya ada kayak bentuk V gitu, apa sih? Nah, itu adalah nada dalam bahasa Mandarin atau biasa kita sebutnya sengtiao gitu. Jadi sengtiao atau nada dalam bahasa Mandarin itu sangat penting gitu. Dan setiap kata atau karakter Mandarin dia punya nada tersendiri gitu. Dan nada ini sangat penting kenapa? Karena dalam Mandarin itu kan aku udah bilang tadi, setiap katanya punya nada tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita salah baca aja, nadanya kita salah baca nih, artinya juga lain gitu. Jadi teman-teman harus sangat perhatikan nada atau sengtiao kalau kalian belajar bahasa Mandarin gitu, karena seperti yang aku bilang tadi, beda nada pasti beda arti gitu. Oke, selanjutnya karena kita udah belajarin hanzi sama pinyin, nah aku sekarang akan lanjutin ke belajar kata huruf vokal dan huruf konsonan dalam bahasa Mandarin gitu.
Gimana sih cara baca pinyin yang baik dan benar gitu. Oke. Nah, yang pertama ini ada huruf vokal. Oke, di sini aku mau jelasin dulu. Huruf vokal itu di Mandarin itu ada 5. Di bahasa ini ada 6. Di bahasa Indonesia ada 5. Di Mandarin ada 6. Ada tambahan 1 nih. Kalau kalian bisa lihat tambahannya adalah U yang ada titik 2 nih di atasnya gitu. Nah, selebihnya sama kayak bahasa Indonesia ada A, O, E, I, U gitu ya. Nah, oke, untuk cara bacanya aku akan ajarin. Nah, jadi untuk A, O, I, U, sebenarnya cara baca vokal ini sama seperti cara kita membaca huruf vokal dalam bahasa Indonesia gitu. Mungkin yang bakal sedikit berbeda di huruf E dan di huruf U yang ada titik 2-nya di atasnya gitu. Oke, jadi aku akan ajarin dulu cara bacanya dari A ya. Nah, teman-teman nanti aku bakal coba baca 2 kali. Nah, setiap aku baca, aku akan berhenti 1-2 detik untuk teman-teman bisa ikutin aku gitu. Jadi teman-teman di sini bisa langsung praktek nih, gimana sih cara pelafalannya gitu. Oke, kita mulai aja ya. Dari yang pertama, ini kita lafalinnya A. Oh ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya mungkin teman-teman boleh ngikutinnya dengan cara di off mic ya, supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain dan biar suaranya juga lebih jelas gitu. Jadi nanti setelah kita bahas ini, aku akan pilih 1 orang untuk baca on mic. Jadi aku juga bisa membantu kalian untuk perbaikin kalau kalian salah cara pengucapannya. Oke, terima kasih teman-teman sebelumnya. Oke, aku ulang lagi ya. Kalau A itu cara pembacanya adalah A, A. Oke, jadi masih sama ya kayak bahasa Indonesia. Nah, yang kedua adalah O. O juga masih sama kayak bahasa Indonesia. O, O. Oke. Nah, yang ketiga E, ini berbeda, agak sedikit berbeda nih. Kalau misalnya di Indonesia kan kita ngomongnya E, tapi kalau di Mandarin kita ngomongnya E. Gitu. Jadi kayak kita ngomong bahasa Indonesia kata ke. Nah, tapi kita ngomong E-nya kayak ngomong ke ini nih. Jadi gitu. Jadi cara bacanya adalah e. Nah, oke. Next, kita akan lanjut. Selanjutnya itu kita akan lanjut ke huruf I. Nah, huruf I ini kita bisa bacanya sama kayak bahasa Indonesia, juga I. Nah, cara bacanya adalah I. Oke, masih gampang ya sampai sini ya, karena sama-sama mirip nih sama bahasa Indonesia. Nah, yang kelima itu ada huruf U. U juga masih sama nih kayak bahasa Indonesia, pelafalannya. U. U. Oke, nah kita menuju yang terakhir nih. Huruf vokal ke-6 dalam bahasa Mandarin. Pasti teman-teman bingung, loh ini U kok ada titik 2-nya di atas, maksudnya apa sih? Nah, sebenarnya cara bacanya gampang, cara baca seperti ini. Gitu. Gimana? Teman-teman pasti bingung nih, cara bacanya gimana nih? Cara bacanya adalah dengan seperti ini. Kalian membaca huruf Y dan I, tapi mulut kalian posisinya saat mau membaca huruf U gitu. Jadi kalau perubahan dari baca huruf YI dengan menggunakan, kan kalau baca huruf Y itu I. Nah, kalau misalnya mau baca huruf U yang ada titik 2 atasnya, tinggal posisiin mulutnya saat kayak kita mau baca huruf U, tapi kita tetap melafalkannya YI. Jadi jadi perubahannya adalah I gitu. Ya kan, jadi kayak teman-teman baca huruf Y dan I, tapi mulutnya nanti diposisikan ke saat kita seperti membaca huruf U gitu. Jadi I. Jadi teman-teman boleh ikutin. Nah, oke. Teman-teman di sini aku akan kasih kesempatan buat teman-teman di sini. Mungkin ada yang mau nih untuk coba baca. Sebentar ya teman-teman.
Mungkin di sini teman-teman di sini ada yang mau coba baca, boleh tunjuk tangan. Aku coba pilih ya. Oke, boleh aku coba minta Felicia. Felicia coba boleh di-unmute. Ya, baca Oke. yang mana? Oke, kita bakal baca semuanya. Jadi kamu coba baca, Felicia bisa coba baca, kalau Felicia bisa coba baca dari A, O, E, I, U, dan U gitu. Boleh dimulai? A, O, E, I, U, U. Ya, benar banget. Kak Felicia hafalannya udah benar banget. Jadi thank you ya sebelumnya Kak Felicia. Jadi kayak teman-teman di sini menurutku kayaknya teman-teman rata-rata udah bisa nih ya kalau huruf vokal karena mirip-mirip nih bahasa Indonesia. Jadi boleh sekarang kita bakal lanjut aja ya ke huruf konsonan. Nah, sebelum lanjut ke huruf konsonan nih, ada yang spesial nih dalam bahasa Mandarin. Kenapa sih? Karena ada 2 huruf konsonan yang cara pelafalannya sama kayak cara pelafalan huruf vokal I dan huruf vokal U. Apa sih itu? Nah, itu adalah huruf Y dan W. Konsonan huruf Y dan W. Nah, Y ini cara pelafalannya sama kayak huruf I gitu. Jadi pelafalannya teman-teman bisa ikutin ya. I, ya kan? Jadi teman-teman sama kan ya, pelafalan I dan Y itu sama aja gitu. Nah, yang sama kayak pelafalan kayak huruf U itu adalah W. Jadi cara kita melafalkan huruf W adalah U, gitu. Jadi mirip ya antara pelafalan I dan U. Jadi pelafalan Y sama aja kayak pelafalan I dan pelafalan W sama aja kayak pelafalan U gitu. Oke, next-nya kita akan lanjut belajar ke konsonan yang lain. Oke, konsonan yang pertama, 4 konsonan pertama ini adalah B, P, M, dan F. Nah, sebelumnya aku pengen jelasin nih, kalau misalnya di sini konsonan M dan F ini cara pelafalannya sama dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, tapi yang nanti lebih spesialnya tuh lebih ada di huruf B dan P. Oke, aku akan jelasin dulu dari huruf B ya. Nah, B ini cara bacanya nggak kayak bahasa Indonesia nih. Kita nggak baca B gitu. Tapi kita bacanya P, PE. Jadi aku bakal pinjem satu huruf vokal ya untuk lebih mempermudah kita belajar membaca huruf konsonan. Karena kalau misalnya aku nggak pinjem nih, aku mau pinjem nih huruf E. Bentar ya teman-teman, salah warna. Huruf E nih. Nah, di sini aku tambah huruf E. Kalau ini dibacanya adalah P dan E gitu. Jadi cara bacanya adalah P, gitu. Jadi cara baca P dan E gitu. Nah, sebelumnya aku jelasin dulu kenapa aku pinjem vokal untuk ngajarin cara baca konsonan. Karena kalau B ini tanpa huruf vokal akan dipronounce seperti P gitu. Jadi agak sulit kan ya bagi teman-teman yang pemula gini. Jadi aku bakal pinjem setiap konsonan aku akan pinjem satu huruf vokal untuk membantu kalian nih cara pronounce-nya gimana nih yang baik dan benar gitu. Oke, jadi B nggak dipronounce B ya, tapi nggak diucapkan salah B, tapi dengan seperti ngucapin huruf P dan E. Jadi P, oke. Nah, P yang selanjutnya adalah P. Nah, ini tuh B dan P kalau di Mandarin tuh kayak kakak adik gitu. Jadi mereka beda-beda tipis gitu. Nah, kalau P, kita juga bacanya sama. Tetap P, PE, P. Ini aku pinjam huruf E juga. Bedanya gimana nih kalau B aja dibaca P, gimana P? Nah, P itu dibacanya dengan huruf H. Jadi dibacanya adalah dengan seperti ini. Sebentar ya. P, H, E. Gitu. P, gitu. Jadi ada anginnya. Kalau misalnya aku contohin ini pakai tisu, bedain gimana sih? Kalian tahu pengucapannya bener antara B dan P. Kalau B, kalian pakai tisu, pas ngomong pasti anginnya sangat kecil gitu. P,
gitu kan. Nggak gerak nih tisu aku nih. Tapi kalau misalnya pakai kita mau pronounce P yang pakai H, ini akan gerak nih tisunya. Gitu. Jadi kalian juga boleh tes pakai tangan nih. Kalau misalnya kalian ngomong B, P gitu. Bakal anginnya sangat kecil gitu. Tapi kalau misalnya P yang kita baca pakai H, anginnya bakal kencang di tangan gitu. He, gitu. Jadi itu cara kalian bedain pembacanya benar atau enggak gitu. Oke, next-nya kita akan baca untuk M. M masih sama. Aku akan pinjam huruf E. Dan cara baca juga sama kayak Mandarin. Kayak bahasa Indonesia, yaitu me. Oke. Dan yang terakhir itu juga F, masih sama kayak bahasa Indonesia, cara pelafalannya adalah fe. Nah, oke. Untuk selanjutnya, untuk konsonan 4 konsonan pertama, aku juga pengen minta kalian untuk baca nih. Kira-kira ada yang mau nggak nih? Boleh tunjuk tangan, boleh raise hand. Oke, kalau tadi aku udah pilih yang perempuan, sekarang aku coba pilih yang laki-laki ya. Oke, boleh coba dibuka mic-nya, Kak Rido. Halo Kak Rido, boleh nih coba dibaca dari B, P, M, dan F. P, P, M, F. Oke, bagus banget nih pelafalannya Kak Rido. Udah bener banget. Thank you Kak Rido sebelumnya. Nah teman-teman kalau dengar Kak Rido, pelafalan Kak Rido ini bener nih. Di B itu nggak pakai angin dan P itu pakai angin. P, H gitu ya. Oke, mungkin aku boleh minta satu orang lagi. Siapa mungkin yang mau bisa raise hand? Oke, aku coba minta, aku pilih Kak Cindy Stefani. Boleh di-unmute? Oke, Kak Cindy, boleh coba dibaca dari P sampai F. P, H, M, P. Oke, thank you Kak Cindy. Just Pelafalannya juga udah benar. Jadi kayaknya pinter-pinter nih ya yang ikut kelas summer camp kali ini. Oke. Selanjutnya nih aku akan lanjut ke 4 konsonan berikutnya. Oke, untuk ke konsonan berikutnya ini yaitu ada huruf D, T, N, dan L. Nah, sebelumnya aku mau jelasin nih. N dan L juga masih sama pelafalannya kayak bahasa Indonesia. Yang berbeda adalah si D dan T. Nah, kayak B dan P sama juga D dan T itu kembar nih, saudara kembar nih, beda-beda tipis nih gitu. Oke, kita belajar dulu ya. Untuk D, kalau misalnya tadi B itu dibaca P, nah D itu dibaca T. Sebentar ya teman-teman. D, aku akan pinjam huruf vokal E gitu. Jadi dibacanya adalah T. 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 Nah, terus untuk huruf T, seperti yang aku bilang tadi, dia tuh agak kembar ya. Kayak B dan P, dia tuh juga kembar dengan D. Cara bacanya adalah T. Jadi T ada anginnya juga. T, H, E gitu. T. T. Gitu. Jadi perbedaan D dan T sama kayak B dan P, yaitu B dan D itu nggak pakai angin, P dan T itu pakai angin. Gitu. Jadi kita sama-sama coba baca ya. Kalau D itu T, T. Nah, selanjutnya kalau T itu T, T. Oke.
Next-nya ada huruf N. Huruf N itu bisa aku akan pinjam huruf vokal E. Kita bacanya ne, ne. Nah, dan yang terakhir huruf L juga sama, kita pinjam huruf vokal. Dibacanya le, le. Oke. Seperti yang tadi sebelumnya, aku juga akan mau manggil nih orang, salah satu dari kalian untuk coba baca. Boleh di raise hand. Oke, aku akan coba panggil karena tadi Kak Wulan Purnama. Oke, boleh dibuka mic-nya, Kak, dan boleh coba dibaca dari D, T, N, dan L. Oke. Te, ne, le. Iya, oke. Benar, udah benar, Kak. Cuma mungkin te-nya boleh diulangin sekali lagi. Te. Ya, jadi te ringan aja, Kak. Nggak perlu terlalu penekanan, cuma dipronunciasi dengan te. Te. Nah, oke. Begitu, Kak Wulan. Thank you, Kak Wulan. Pronunciasinya udah benar, ya. Udah benar, cuma mungkin lebih diperhatikan lagi untuk T ya, yang ada H-nya. Ya, oke. Udah benar, Kak Wulan. Thank you. Oke, selanjutnya aku bakal lanjut lagi nih ya ke konsonan berikutnya. Nah, konsonan berikutnya itu agak lebih, masih oke, masih nggak terlalu susah nih. Jadi di konsonan berikutnya ada 3, yaitu G, K, dan H. Nah, sama juga kayak BP dan BT, GK juga mereka tuh kakak adik nih. Jadi mereka dibacanya mirip banget nih, cuman beda satu ada angin, satu nggak ada angin. Dan kalau pelafalan H itu masih sama kayak pelafalan di bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi untuk pelafalan G, kita bacanya dengan kayak huruf K dan E. Jadi ke. Nah, untuk K, yang seperti aku bilang, dia kayak kakak adik nih sama G. Jadi bedanya adalah dia punya angin gitu saat kita pronounce-nya atau saat kita pengucapannya. Gimana pengucapannya adalah ke gitu ya. Jadi teman-teman bisa kalau pas latihan bisa nih coba tangannya taruh di depan mulut untuk perhatiin nih. Kalau teman-teman pas ngomong ke itu anginnya udah kenceng nih, udah kena tangan nih, itu artinya teman-teman udah pengucapannya udah benar nih. Nah, dan yang terakhir adalah H. Kita pengucapan caranya adalah dengan he. Oke. Nah, seperti biasa nih, aku akan manggil lagi nih. Kayaknya teman-teman udah banyak yang raise hand ya. Coba aku lihat-lihat lagi ya. Mungkin aku sekarang akan panggil, kita lihat ya. Oke, Kak Ahmad Arif, boleh coba dibuka mic-nya. Halo Kak Ahmad, boleh coba dibaca dari huruf G, K, dan H. Oke, udah bagus banget pronounce-nya Kak, terima kasih. Dan oke, karena ini kayaknya udah pada oke-oke semua nih, aku coba deh panggil satu lagi ya untuk coba baca. Coba aku panggil untuk Kak Gea, boleh on mic. Halo Kak Gea, boleh coba dibaca dari huruf G sampai H. Oh iya. Oke, pronunciation-nya udah bagus banget. Thank you Kak Gea. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke huruf konsonan selanjutnya. Nah, huruf selanjutnya adalah J, Q,
Q, dan X. Nah, J, Q, dan X ini dia agak sedikit berbeda dari bahasa Indonesia gitu. Jadi untuk J, aku akan pinjam huruf vokal I ya di semuanya. Gitu. Nah, cara pronounce-nya adalah untuk J, cara pengucapan adalah ci gitu. Jadi kayak kalian baca huruf C dan I gitu. Ci. Nah, untuk huruf Q kita bacanya ci gitu. Jadi kayak huruf C ditambah CH. Jadi kayak huruf CI tapi bacanya ada angin gitu. Jadi ci. Nah, kalau untuk huruf X mohon maaf sebelumnya teman-teman, mungkin aku ada dengar nih suara dari teman-teman yang mungkin masih on mic, boleh tolong di-unmute dulu ya. Nanti aku akan kasih kesempatan buat teman-teman untuk baca on mic. Thank you sebelumnya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Untuk X cara bacanya adalah si gitu. Kayak baca huruf S dan I. Si. Jadi kalau aku ulang lagi dari J, Q, sama X, cara baca adalah ci, si. Oke, aku akan manggil satu orang aja untuk part yang ini. Aku mau panggil Kak Marinda, boleh di-unmute. Halo Kak Marinda, boleh coba dibaca? Oke, udah bagus banget, gak ada yang salah dari pronunciation-nya. Thank you Kak Marinda. Oke, selanjutnya kita akan next ke selanjutnya, kosakata berikutnya. Oke, selanjutnya adalah, nah ini yang agak sedikit menantang nih, konsonan yang sedikit menantang, yaitu huruf ini. Nah, di sini aku akan pinjam huruf konsonan I ya, jadi CH. Semuanya aku kasih pinjam huruf I. Gitu. Nah, di sini cara bacanya adalah ZH, kita bacanya sh gitu. Jadi posisi lidah teman-teman itu lidah ditekukan ke arah langit-langit gitu. Kayak baca CE, cuman lidahnya diposisikan ke arah langit-langit dan giginya dikatupkan gitu. Jadi sh gitu. Nah, untuk CH juga sama, posisi mulutnya masih sama, gigi dikatupkan, lalu lidah dilekukan ke atas langit-langit, ke arah langit-langit gitu, kayak gini gitu jadinya lidah kalian di dalam mulut gitu. Terus juga bacanya sama CH, cuman sama kayak ZH, cara baca cuman CH ini kalian tambah ada anginnya gitu, ada H-nya gitu. Sh gitu. Jadi kalau ZH itu gitu kan. Jadi lidahnya ditekuk ke atas dan giginya kalian rapatin gitu. Jadi ini untuk yang ZH, dan untuk yang CH gitu, ada anginnya. Nah, untuk selanjutnya SH kita bacanya gitu. Jadi kayak baca SE tapi bentuk lidahnya gitu, bentuk lidahnya ditekuk ke atas ke arah langit-langit dan giginya dikatupkan. Jadi gitu. Dan yang terakhir R, posisinya juga sama, tapi kayak kita baca huruf R dan E. Jadi gitu. Oke. Nah, teman-teman mungkin bingung, kenapa sih aku tambah huruf vokal I, bukannya dibacanya harusnya C ya? Bukannya harus dibaca I ya?
kenapa kedengarannya seperti aku ngomong gitu. Nah, di Mandarin ini yang unik kalau misal di beberapa konsonan yang digabung dengan huruf I dan E, cara pelafalannya tuh sama. Cuman maksudnya cara bacanya sama, kedengarannya kayak huruf gitu. Cuman kalau kalian dengerin ada bedanya gitu. Kalau aku contohin huruf ZH, kalau di Mandarin ZHI bacanya tuh cu, cu. Tapi kalau nantinya kalian ketemu huruf ZHE, bacanya ce, 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 gitu. Jadi pas saat ngomong posisinya sama, lidah masih ke arah atas, tapi giginya pas ngomong agak sedikit dibuka nanti. Ce, ce, gitu. CHE juga sama, SHE juga sama, R juga sama. Kalau CHE, ce, ce. Kalau SHE, she, she. Kalau RE, ro, ro, gitu. Jadi kayak bedanya adalah kalau yang pakai I, semua giginya ditutup, tapi kalau ada E-nya kalian agak sedikit buka gitu. Nah, oke. Untuk selanjutnya, aku bakal coba panggil ya, untuk kalian coba berlatih, karena ini agak sedikit lebih susah ya dari sebelum-sebelumnya. Aku akan coba panggil Kak Fevia Yusmasita. Boleh Hai, Kak. Halo Kak Fevia, boleh coba dibaca pelan-pelan aja nggak apa-apa karena ini emang lebih susah nih ya. Aku juga merasanya gitu. Boleh coba dibaca? Oke, untuk C-nya udah bener. Untuk yang C itu masih agak salah karena sebenarnya sama cuman kurang anginnya. Jadi CH ini baca C. Iya, betul benar. C. Nah, oke. Untuk S kayak untuk S dibacanya kayak SE. Tapi mulut posisinya lidahnya harus di arah atas ya, di arah atas, dilekukin kayak gini ke arah langit-langit dan giginya dirapetin. Sh. Oke, udah benar. Nah, untuk yang terakhir R juga masih ada salah nih cara pembacaannya. Kalau R ini bacanya R. Oke, udah benar. Boleh coba Kak dibaca sekali lagi dari awal sampai R. Oke, udah benar gitu Kak. Mungkin boleh nanti setelah ini dilatih lagi ya Kak biar lebih gimana ya, lebih oke nih cara pelafalannya. Thank you Kak. Oke. Selanjut untuk sini aku bakal next dulu ya ke selanjutnya karena selanjutnya juga masih menantang nih. Untuk selanjutnya itu nah, Z, C dan S gitu. Jadi gimana sih cara bacanya untuk Z, C, dan S? Nah, sama cara bacanya, aku bakal pinjam huruf I di sini, I. Oke, untuk cara bacanya itu untuk Z kita bacanya C. Jadi lidah kalian ditaruh di belakang gigi, terus giginya dirapetin. Jadi ngomongnya C, C, gitu. Jadi lebih gampang ya kayak tadi kita ngomong huruf Z, cuman tadi kan lidahnya ditekuk tuh. Nah, ini lidahnya ditaruh di belakang gigi dan giginya dikatupkan. Gitu. Jadi C, C, gitu. Kayak ngomong C dan E. Tapi posisinya lidahnya di belakang gigi dan gigi dikatupkan. C, C, gitu. Nah, untuk CI kita juga bacanya sama, CE. Tapi juga posisi sama, lidah di belakang gigi dan gigi dikatupkan. Shi, shi, shi. Oke. Dan SI juga masih sama, dibacanya SE. Nah, tapi juga sama posisinya. Gigi. Jadi untuk tiga ini posisinya sama, lidah di belakang gigi, terus giginya dirapatkan gitu. Jadi SI ini dibaca se, gitu. Jadi kalau aku boleh ulang, ZI disebut C,
CI itu dibaca si, SI dibaca gitu. Nah, sama kayak CH, ZH, CH, dan SH, kenapa sih kok kalau kita tambah I bacanya bukan I, tapi kedengarannya kayak E? Nah, sama. Cara ZI dan ZE, cara kedengarannya mirip nih, cuma cara pengucapannya berbeda gitu. Seperti yang aku bilang, kalau E, giginya nanti agak sedikit dibuka gitu. Jadi kalau ZE, kita bisa ngomongnya ce, gitu. Kalau CE, ce, gitu. Kalau SE, se, gitu. Jadi di gigi aku tadi kan pas aku ngomong ada sedikit kebuka gitu. Se, gitu. Jadi perbedaannya gitu aja. Tapi kalau kita mendengar pasti kedengarannya kayak ngomongnya huruf E gitu. Oke. Aku bakal mau manggil lagi nih. Satu orang lagi. Untuk baca. Aku coba lihat dulu ya. Siapa nih kira-kira yang mau baca, boleh raise hand. Oke, aku akan panggil Kak Tasya Syarifah. Boleh di on mic? Oke, Kak Tasya. Halo Kak Tasya, boleh coba dibaca nih dari huruf Z sampai S. Se. Oke, udah benar. Boleh diulang sekali lagi, mungkin S-nya itu se. Iya, gitu. Kalau untuk CI dibacanya ce. Ya, gitu. Boleh coba diulang sekali lagi, mulai dari Z sampai S. Oke, mungkin yang di sini yang perlu diperhatikan adalah C dan I ya, karena kayaknya aku masih mendengar cara pengucapannya masih agak mirip nih sama Z dan I. Jadi kalau C dan I itu lebih ada angin gitu dari bedanya dari Z. Jadi ce gitu. Oke, thank you Kak. Sebelumnya mungkin nanti boleh lagi ya dilatihanin lagi nih setelah kelas ini nih biar makin lancar cara pronounce-nya. Oke, selanjutnya kita udah selesai nih sama pelajaran konsonan. Satunya kita akan bahas nada nih. Untuk nada, seperti yang aku bilang tadi, nada itu sangat penting dalam bahasa Mandarin gitu. Jadi kalau misalnya kita salah sebut nada aja, pasti artinya juga beda. Nada dalam Mandarin itu ada 4. Ada nada 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ada nada tambahan, itu nada netral. Nah, tapi kita fokus dulu di nada 1 sampai 4. Nah, untuk nada 1, cara pronunciasinya adalah datar gitu. A, gitu. Jadi, kalau diilustrasikan, kayak kucing ini lagi senang nih makan makanannya. Jadi kayak miau gitu. Jadi kayak senang nadanya datar aja tapi gitu. Oke, untuk yang kedua, nada kedua ini kayak kita bingung gitu, kayak kalau kalian lihat si kucing, oh bingung kenapa sih pandanya makan makanan dia gitu kan. Nada keduanya tuh kayak hah gitu, kayak kita mau ngomong hah, jadi a gitu. Jadi kayak kita ngomong hah gitu, tapi ini pakai nah kayak gitu, mirip kayak gitu. Jadi a. Oke. Nah, untuk nada yang ketiga, kayak kalau kalian lihat ilustrasinya nih kayak kucing lagi marah menggerem gitu kan. Nadanya kan kayak gitu kan. Gitu kan. Nah, sama juga kayak nada ketiga. Jadi nada ketiga itu cara baca adalah gitu. Jadi ada turunnya dulu sampai ke nada paling rendah, baru kita naik gitu. Jadi gitu. Nah, untuk yang keempat nih, kayak ilustrasinya, kayak kita lagi marah nih, kucingnya meow gitu kan, marah gitu. Ada nada menghentak gitu. Jadi nada keempat itu A gitu. Jadi ada beda nada nih. Nada 1 A, nada 2 A, nada 3 A, nada 4 A gitu. Oke. Selanjutnya nih aku mau kasih tahu nih, pentingnya banget nada dalam bahasa Mandarin. Kenapa? Yang aku bilang nada beda, arti beda gitu.
seperti kalian lihat sini, aku udah kasih ma dalam dari 4 nada. Dan satu lagi yang tadi aku bilang nada netral. Sebelumnya aku jelasin dulu. Nada netral itu adalah nada yang dibacanya singkat dan ringan gitu. Jadi kayak nggak ada kayak 4 nada ini, kayak ada spesialnya kan. Kalau ma nada dan singkat dan ringan kayak ma gitu. Oke, aku mau jelasin dulu kalau nada pertama ma itu artinya ibu gitu. Kalau untuk nada kedua ma itu artinya serat. Untuk nada ketiga ma itu artinya kuda. Dan yang nada keempat ma itu artinya memarahi gitu. Dan nada netral tadi aku udah contohin ma gitu. Jadi yang perlu teman-teman ingat di sini adalah beda nada, beda arti gitu. Jangan kalian mau panggil mama kalian jadi panggil ma, nanti kan mama kalian marah gitu kan. Jadi perlu diingat nih kalau bahasa Mandarin benar-benar nada sangat penting gitu. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan langsung lanjut dulu ke perkenalan atau 自我介绍 dalam bahasa Mandarin gitu. Nah, jadi pasti dong bahasa Mandarin, bahasa asing kita pelajarin, kita mau pakai untuk pertama kali pasti yang kita pakai adalah untuk perkenalan diri gitu. Nah, jadi di sini aku akan ajarin nih gimana sih cara kita memperkenalkan diri dalam bahasa Mandarin. Nah, pertama-tama aku akan ajarin dulu nih kata ganti orang dalam bahasa Mandarin, kayak aku, kamu, dia gitu. Untuk aku, kita bisa baca ini dalam bahasa Mandarin, kita bisa ngomong wo pakai nada 3 gitu. Jadi wo. Oke, untuk kamu kita bisa baca ni gitu. Jadi aku dan kamu sama-sama pakai nada 3. Yang ketiga, dia kita bisa ngomong ta gitu. Seperti yang tadi aku udah jelasin ya teman-teman, T itu pakai angin. Jadi pengucapan T itu ada angin. Jadi ta gitu. Oke. Dan ini nada 1 ya, makanya datar gitu. Ta gitu. Oke. Selanjutnya untuk kata ganti, kalau tadi kata ganti orang yang tunggal, sekarang kata ganti orang jamak gitu. Nah, di sini aku mau kasih lihat teman-teman dulu nih. Oke, kita baca dulu deh cara bacanya gimana. Di sini untuk kami, kita ngomongnya woman. Jadi men-nya itu nada netral gitu. Kita nggak pakai nada. Jadi woman. Nah, oke. Untuk kalian, kita bacanya nimen. Nah, untuk mereka kita bacanya tamen. Jadi men-nya sebentar aja singkat dan ringan gitu. Tamen gitu. Nah, aku mau jelasin dulu nih. Kalau kalian teman-teman perhatikan, kalau kata ganti orang yang jamak pasti belakangnya menggunakan huruf ini atau men huruf ini. Nah, untuk depannya sendiri, kalian pasti bingung loh, kok ada wo, ada ni, ada ta, kayak kok ada kata-kata saya, kamu, dia gitu. Nah, kalau woman kan artinya kayak aku. Woman kan kami. Kami itu kan nggak cuma aku kan. Aku dan 2 orang temanku kami gitu kan. Jadi makanya kita tambahin depannya wo. Jadi kami. Karena kan di antara kami itu ada diri kalian sendiri, ada aku nih gitu. Nah, untuk nimen juga sama. Kalian di antara, kalau misalnya lawan bicara aku sama Kak Hana nih misalnya. Kak Hana bersama teman-temannya. Oh, kalian mau kemana gitu kan? Aku bilang, pasti kan Kak Hana ada di dalam kalian itu. Makanya di depannya ada juga ditambahin ni. Nah, untuk tamen juga sama. Untuk mereka. Mereka misalnya ada Kak Budi nih sama teman-temannya. Oh, mereka mau kemana gitu. Kak Budi sendiri kan ada di dalam mereka gitu kan. Jadi ditambahinlah ta gitu. Tamen.
taman gitu. Nah, oke. Untuk selanjutnya, kita akan belajar cara sapaan dalam bahasa Mandarin. Gimana sih cara bilang halo? Nah, halo dalam bahasa Mandarin itu bisa kita sebut ni hao, ni hao. Jadi dua-duanya nada ketiga ya teman-teman. Ni hao artinya halo. Nah, kalau teman-teman lihat, ni itu kan tadi setelah kita belajar artinya kamu. Hao sendiri itu artinya baik gitu. Jadi sebenarnya kalau ditranslate satu-satu artinya kamu baik gitu. Tapi kan bahasa itu kita nggak bisa translate secara satu-satu gitu. Jadi kalau di sini digabungkan ni hao itu artinya halo gitu. Nah untuk halo sendiri kita bisa bagi nih. Di sini ada yang kita bisa sebut nin hao gitu. Apa sih bedanya nin hao sama ni hao? Kalau nin hao itu kita biasa pakai lebih formal gitu. Nin sama ni itu sama gitu, kamu artinya. Cuman nin hao itu lebih formal gitu. Kalau nin mungkin lebih bisa dibilang Anda gitu. Lebih formal. Jadi biasa kita bisa pakai di lingkungan pekerjaan ataupun kita saat kita ngobrol sama dosen di universitas atau guru di universitas gitu. Jadi kita misalnya mau bilang nih, halo bos, gitu. Bos dalam bahasa Mandarin kan laupan. Laupan. Jadi kita bisa bilang laupan, nin hao. Laupan, nin hao, gitu. Jadi nin hao lebih digunakan biasanya di tempat-tempat formal gitu. Tapi kalau untuk teman-teman, ketemu keluarga, kita lebih biasa sering pakai ni hao. Oke, nah di sebelah kanan sini kalian bisa lihat nih, ada juga yang kita bisa bacanya ni men hao. Ni men hao. Nah, ni men tadi kita udah belajar artinya kalian. Nah, jadi ini cara menyapa kalau misalnya kita ketemu nggak cuma satu teman nih, ketemu mungkin beberapa orang. Kita bisa bilang kayak hai, tapi hai-nya itu ke banyak orang. Jadi kita ngomongnya ni men hao. Ni men hao. Gitu. Jadi kalau ni hao, misalnya kita cuma ketemu satu orang aja nih. Tapi kalau kita ketemu banyak orang, kita bisa nyapa pakai ni men hao. Ni men hao gitu. Oke, setelah kita belajar nih cara sapaan halo, kita bisa belajar. Sekarang kita akan belajar gimana sih cara sapa kayak selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam gitu. Oke, kita akan belajar bacanya dulu ya. Untuk selamat pagi, kita bacanya 早上好. 早上好. Kalau selamat siang, 中午好. 中午好. Selamat sore, 下午好. 下午好. Gitu. Jadi nada 4, 3, dan 3. Xia wu hao. Nah, yang selamat malam kita bisa bilang wan sang hao. Wan sang hao. Gitu. Jadi nada 3, nada netral, dan nada 3 lagi. Wan sang hao. Wan sang hao. Gitu. Oke. Nah, untuk kata sapaan ini kalian bisa lihat nih, belakangnya pakai hao nih. Semua pakai hao. Belakangnya ada hao. Kayak tadi sebelumnya kita juga belajar halo itu ni hao. Nah, jadi kata sapaan itu biasa kita pakai hao, belakangnya hao gitu. Tapi kalau misalnya hao-nya diilangin, kalian bisa menemukan ada jadi kata baru gitu. Jadi kalau cao shang hao diilangin hao-nya jadi pagi. Zhong wu hao, kalau dihilangin hao-nya jadi siang. Begitu juga untuk xia wu hao sama wan shang hao, sama-sama jadi xia wu itu sore, wan shang itu malam gitu. Jadi biasanya sih kata sapaan akan diikuti sama kata hao gitu. Jadi di sini kita belajar ya gimana cara menyapa orang dan gimana sih cara menyebut pagi, siang, sore, dan malam gitu. Oke, kita langsung aja lanjut. Ini penting ya teman-teman, boleh diperhatikan.
Karena kan, nah ini juga sebagai salah satu challenge buat kalian nantinya. Jadi ini bisa diperhatikan lebih jelas ya teman-teman. Nah, untuk gimana sih cara ngucapin nama aku adalah gitu. Nah, cara kita ngucapinnya adalah 我的名字叫 siapa gitu nama kalian. Kalau kayak aku, 我的名字叫 Stephanie gitu. Jadi 名字sendiri artinya adalah nama, 叫 artinya panggil. Loh, tapi kok kenapa artinya nama aku adalah? Nah, kenapa? Karena aku seperti yang aku bilang tadi, bahasa tuh nggak bisa ditranslate plek-plek langsung ke ke artinya dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi sebenarnya memang te ini kepunya aku, te minzi. Jadi nama punya saya, ciao dipanggil. Nah, tapi kalau diartiin secara langsung sebenarnya artinya adalah nama aku adalah gitu. Oke. Next adalah perkenalan pekerjaan gitu. Perkenalan biasanya kita pakainya 我是 ada 3 dan ada 4. 是di sini artinya adalah. Jadi aku adalah. Nah, adalah dan isi profesi di sini. Nah, profesinya gimana nih? Nah, aku akan jelaskan. Nih. Nah, kalau seperti aku di sini kan sebagai guru gitu. Jadi aku bisa bilang 我是老师gitu. Nah, di sini aku juga kasih 3 profesi yang lainnya nih biar teman-teman juga bisa belajar nih. Ada yang pertama kita bisa ngomong dokter, kita sebutnya 医生. Untuk koki 厨师. Nah, 厨 ini tuh dari kata 厨房itu artinya dapur. Nah, shi di sini itu artinya bisa guru, bisa tutor, bisa master gitu. Jadi master dapur. Jadi makanya dibilangnya koki gitu. Jadi koki kita bisa sebutnya 厨师. Oke, yang ketiga adalah murid nih. Mungkin di sini juga masih banyak ya yang masih pelajar gitu ya. Kalian bisa sebut kalian adalah 学生 gitu. Artinya adalah murid. Nah, 学 di sini artinya adalah belajar gitu. Jadi kayak di dalam bahasa Mandarin kadang-kadang gitu diselip. Di dalam 2 kata itu ada 1 terselip gitu. Kalau misalnya 学生 kayak kan kalau murid kan itu belajar, makanya ada kata 学 gitu. Kalau koki 厨师 kan berkaitan dengan dapur, makanya dia ada tambah 厨 dari kata 厨房 atau dapur gitu. Oke, nanti setelah aku punya list-list pekerjaan yang nanti aku akan kasih nih linknya ke kalian. Jadi nanti saat kalian berlatih kalian bisa lihat nih mungkin pekerjaan kalian ada yang nggak ada di sini. Jadi bisa lihat dari linknya. Oke, yang terakhir sebelum ke penutup kita akan kenalin nih. Kita tuh asal dari mana sih? Biasa kenalan kan pasti nanya nih, kamu dari mana asalnya? Nah, gimana sih cara kita bilang aku asal dari mana? Kita bisa bilang 我来自. Nah, 我来自 aku berasal dari. Nah, di sini ada kata 来自. 来自 itu artinya berasal gitu. Jadi kalau kita mau ngomong 我来自, misalnya aku dari Jakarta, aku bisa ngomong 我来自雅加达 gitu. Oke, tenang aja teman-teman, selanjutnya aku bakal ngajarin nih beberapa kota di Indonesia gitu. Nah, ini ada beberapa kota di Indonesia. Dan kalian jangan takut, nanti juga aku akan kirimin list-list nama kota di Indonesia ke kalian. Ada 1 link, jadi kalian bisa buka, kalian bisa cari kota kalian gitu. Nah, untuk ini aku akan ajarin dulu yang pertama, Indonesia cara baca dalam bahasa Mandarin gimana sih? Nah, Indonesia pengucapannya ada 2. Yang pertama ada Indonesia. Indonesia gitu. Atau kita juga bisa singkat dengan ini gitu. Jadi ini diambil dari mana sih? Nah, ini diambil dari kata Indonesia. Jadi yang ini
sama ni yang ini gitu. In ni gitu. Jadi kalian bisa ngomong 我来自印度尼西亚 atau 我来自印尼gitu. Kalian bisa pilih salah satu. Oke, aku akan kasih lihat kalian beberapa kota aja nih yang ada yang aku pilih 4 kota aja biar sebagai pengetahuan dan mungkin kalau kota kalian nggak ada di sini nanti ada the list yang akan aku kasih gitu. Nah, yang pertama kita akan untuk kota Jakarta kita dalam bahasa Mandarin kita bilang Yakarta, Yakarta atau kota Jakarta. Nah, yang kedua nih ada Surabaya nih. Surabaya dalam bahasa Mandarin Shui gitu. Nah, untuk Medan kita bisa ngomongnya Mien Lan gitu. Jadi dua-duanya nada kedua. Mien Lan. Oke. Dan yang kota terakhir nih Pontianak nih. Kita bisa bacanya adalah Kuntian gitu. Jadi ingat ya kalau ada huruf K kita harus tambah H. Jadi Kuntian ada anginnya gitu saat kita baca. Oke. Selanjutnya untuk kalimat penutup, pastikan kalau kita udah berkenalan, kita pasti ada kalimat penutupnya nih. Nah, kita bisa ngomong 很高兴认识你 很高兴认识你 Jadi 高兴arti sendirinya itu adalah senang. 认识 artinya itu kenal, kenalan gitu. Jadi sebenarnya senang berkenalan denganmu gitu. Sangat senang berkenalan dengan kamu gitu. 很 artinya itu senang. Sangat. Jadi sangat senang berkenalan denganmu atau juga bisa diartikan senang berkenalan denganmu gitu. Jadi 很高兴认识你很高兴认识你gitu. Oke. Selanjutnya karena kita udah belajar nih dari perkenalin nama sampai profesi sampai tempat tinggal. Jadi aku akan kasih contoh nih gimana sih cara perkenalan diri yang baik dan benar dari awal sampai akhir gitu. Jadi yang pertama, kita akan pastikan dong akan mengucapkan pagi, siang, sore, malam gitu kan. Jadi kita bakal, karena udah malam, jadi aku akan pakainya WhatsApp. Jadi aku akan kenalin diri, jadi 晚上好 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 Jadi selamat malam. Terus perkenalin nama. 我的名字叫 Stephanie. 我的名字叫 Stephanie gitu. Jadi ini nanti kalian boleh pakai format ini, tapi nanti paling namanya kalian ganti gitu ya. Terus selanjutnya perkenalan profesi. Jadi 我是老师. 我是老师. Saya adalah guru gitu. Jadi nanti di bagian sini kalian juga bisa ganti sesuai profesi kalian gitu. Yang selanjutnya adalah tempat tinggal. Kalian berasal dari mana sih? Kalau aku dari Jakarta, aku bisa bilang 我来自雅加达. 我来自雅加达 gitu. Jadi ini kotanya nanti kalian bisa ganti sesuai kota kalian gitu. Yang terakhir adalah 很高兴认识你 很高兴认识你 Jadi senang berkenalan dengan kamu gitu. Oke, jadi sekarang aku akan kasih kalian waktu untuk membuat perkenalan diri. Sebentar ya teman-teman, aku bakal kasih linknya dulu ke kalian untuk list pekerjaan dan list kota. Sebentar ya teman-teman, aku copy linknya dulu. Itu untuk link list profesinya, kalian boleh coba buka dulu. Dan untuk list kotanya, itu aku kirimin juga linknya.
Oh, sorry teman-teman, aku kayak belum kirimin ya. Sebentar ya. Ini list kotanya. Untuk list pekerjaannya, aku juga akan kasih. Oke, jadi teman-teman boleh dibuka. Dan aku akan kasih waktu ke kalian 3 menit untuk membuat perkenalan diri dalam bahasa Mandarin. Ini aku akan taruh contohnya di sini. Dan aku akan kasih 3 menit. Kalian udah boleh mulai. Jadi teman-teman boleh dulu cek list kalian pekerjaannya apa atau berasal dari kota mana sesuai yang aku kasih. Terus kalian bisa tulis dulu mungkin di kertas atau di HP gitu ya. Dan jangan lupa ya teman-teman perhatikan nadanya karena beda nada pasti beda arti. Nanti aku akan panggil 2 orang untuk coba baca, mencoba perkenalan diri gitu. Oke, teman-teman. Aku sambil tunggu ya. Waktu kalian masih sisa. Ada 2 menit lagi nih, teman-teman. Jadi yuk. Nanti aku akan pilih 2 orang gitu. Yang nggak kepilih nggak apa-apa. Ini juga bisa buat bahan kalian nih. Buat ikutin challenge kita nih. Siapa tahu jadi lebih gampang kan ya. Dan kalian tinggal buat videonya nih sekreatif mungkin. Dan bisa langsung upload deh. Jadi siapa tahu kalian adalah pemenangnya salah satunya gitu. Mungkin kalau yang udah selesai bisa raise hand. Jadi nanti aku langsung panggil aja yang udah selesai untuk coba baca ini. 自我介绍 atau perkenalan dirinya. Oke. Oke, aku tunggu sampai waktunya habis ya. Tapi kayaknya udah banyak nih yang udah selesai. Kalau gitu aku langsung pilih aja ya. Aku nggak akan ilangin screen-nya, jadi kalian bisa nyontek-nyontek nih dari sini. Oke. Aku akan milih 2 orang ya. Yang pertama mungkin aku mau pilih Kak Dewi Pertiwi. Boleh Kak di on mic? 你好， Halo Kak, boleh coba diperkenalan dirinya? Langsung aja. 晚上好，我的名字叫 David，我没有工作，我不是学生，我来自网络，很高兴认识你。 Oke. Sebenarnya udah bagus banget, cuma menurutku nadanya yang masih harus ditekankan itu kayak wan sang hao. Malam itu wan sang hao. Oke. Terus juga tadi ada disebutkan wo lai zi wan long. 万隆， Ya, oke. Jadi sebenarnya Kak Dewi udah bacanya udah bagus, cuman mungkin ada nada-nada yang masih harus diperhatikan kayak wan sang hao masih kurang tepat gitu, masih kurang ditekan nadanya gitu. Dan wan long juga Bandung kan ya, itu juga perlu diperhatikan lagi gitu ya. Oke, terima kasih Kak Dewi. Oke, aku akan pilih 1 orang lagi. Dan setelah itu kita bakal main game nih, teman-teman. Oke, mungkin aku akan coba lihat dulu ya. Oke, aku akan panggil Kak Celia Monica. Sheila Monica, oh ya. Halo Kak Sheila, boleh coba dibaca perkenalan dirinya? OK Kak，晚上好，我的名字叫谢拉，我来自王家溪，我还是学生，
很高兴认识你。 Oke, jadi aku dengar sih sebenarnya juga udah oke nih, cuman mungkin ke teman-teman lebih kesulitannya tuh di cara baca nadanya ya. Coba boleh Kak boleh mungkin ikutin aku. 晚上好. 晚上好， Iya, jadi shangnya ditekan gitu kayak kita lagi marah. 晚上好.晚上好， Oke, benar. Nah, tadi kan ada juga 我是学生. Coba boleh diulang lagi Kak? 我是学生， Iya, gitu. 我是学生. 我是学生， Oke. Terus yang terakhir, mungkin coba diulang lagi Kak. 很高兴认识你. Jadi kaosingnya, kaosing. Di singnya tuh kita kayak marah gitu, kayak menekan gitu. 很高兴认识你. 很高兴认识你。 Iya, benar. Oke, Kak. Thank you, Kak. Mungkin bakal harus dibanyak latihan lagi nih ya, biar nadanya biar lebih tepat lagi. Tapi overall udah bagus. Gitu. Oke, teman-teman. Kayaknya dari tadi udah capek juga ya dengerin aku ngobrol panjang lebar nih. Mungkin kalian pengen nih main games nih. Nah, aku bakal review pelajaran hari ini melalui games. Oke, jadi kalian boleh coba. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita akan main game di Blockcat ini. Jadi kalian boleh sebentar ya teman-teman. Aku coba setting dulu. Oke. Jadi teman-teman boleh coba buka link ini, aku coba bantu copy ya. Oke, aku di sini akan kirimin link permainan gamenya. Kalian boleh buka nih, aku udah kirim di kolom chat link permainan gamesnya. Terus mungkin bagi yang nggak bisa, coba bisa buka ke website ini, ke blocklet.com. Terus bisa masukin ini kodenya ya. Oke. Aku tunggu kira-kira ya, karena di sini kita totalnya ada Aku tunggu sampai kira-kira semua udah join ya, karena di sini partisipannya ada 177, kita tunggu ya sampai 100 nih. Oke. Udah 84 nih totalnya. Oke, kayaknya udah ada 84 orang, 85. Oke, aku tunggu 1 menit lagi. Siapa tahu masih ada teman-teman yang mau join. Oh, ada limit ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, mungkin aku salah setting. Sebentar ya teman-teman. Oke, kayaknya aku
akan main sesuai yang bisa dulu aja ya teman-teman, sorry banget. Teman-teman boleh coba join ulang lagi. Teman-teman boleh coba join ulang lagi ya. Tapi sorry banget nih teman-teman, kayaknya ini gamesnya cuma maksimal 85 orang karena aku nggak pakai yang berlangganan. Jadi mohon maaf teman-teman yang mungkin belum nggak bisa bergabung lagi. Oke, jadi karena udah 89 orang, aku langsung start aja ya teman-teman. Sorry sebelumnya ya teman-teman, karena nggak semua orang jadi bisa ikut main. Oke, aku langsung start aja ya. Mungkin teman-teman yang lain juga boleh bisa lihat nih soalnya dari layar aku. Oke, ini soal-soalnya semua ada di yang tadi dipelajarin. Oke, nanti semakin cepat kalian jawabnya, poin kalian semakin gede. Oke, banyak ya yang jawabannya benar ya. Berarti kita next lanjut. Oke, yang paling atas ini adalah Beatrice. Jadi itu permainan di sini kalian semakin cepat jawabnya, poin kalian semakin tinggi gitu ya. Kita next ke soal selanjutnya. Ayo. Semakin kalian cepat, poinnya akan semakin tinggi, teman-teman. Oke, masih ada beberapa orang belum jawab nih. Waktunya udah mau habis, teman-teman. Oke, hampir semua juga menjawab benar ya. Oke, teman-teman perlu perhatiin ya, setiap jawab soal tuh cuma dikasih 20 detik nih. Jadi Kak, teman-teman juga harus jawabnya dengan cepat nih, dengan cepat dan tepat gitu. Oke, sekarang ini jadi soal selanjutnya ya. Oke. Ayo teman-teman, sisa 8 detik lagi. Oke. Kayaknya ini ya, lebih sedikit jawabannya yang bisa. Ntar mungkin kita bisa sedikit bahas ya. Ranking pertama sekarang udah berganti. Jadi Armela. Jadi total bakal ada 8 soal ya teman-teman. Oke, tadi kita udah, aku aja nih, kita berasal dari mana nih? Oke, teman-teman. Yang ini, maaf ya, aku kelupaan banget kasih pin-in-nya. Jadi mungkin teman-teman yang baru masih agak bingung ya tadi bacanya. Oke, gak apa-apa. Kita next. Oke, kita lihat nih ya. Kalian perhatiin nggak nih PPT-nya tadi?
Oke, wah kayaknya masih agak kesulitan ya teman-teman. Oke, gak apa-apa. Kita masih ada 3 soal lagi nih. Oke, ini ada 2 jawaban yang benar. Kalian pilih salah satu aja udah benar gitu. Oke. Banyak nih yang jawabnya lumayan benar nih. Kita langsung next ke soal berikutnya. Oke. Ini jam 9 pagi ya teman-teman. 9 pagi kata sapaan apa nih yang lebih paling tepat nih? Oke, lumayan ya. Ada setengah dari yang ikut games nih yang udah bisa jawab nih. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Yuk kejar poinnya nih sebelum kita terakhir tahu nih siapa pemenangnya. Dokter nih teman-teman. Dokter bahasa Mandarinnya apa ya tadi? Kayaknya udah pernah disebutin nih. Oke, bagus banget. Hampir sebagian teman-teman udah tahu semuanya. Oke. Selamat Kak Armele juara 1. Yang kedua ini aku nggak tahu ya siapa ini. Soalnya kayaknya ini kalian pilih namanya sendiri ya. Jadi ini kalian pemenangnya. Congrats yang udah menang. Berarti kalian memperhatikan nih ya. Memperhatikan banget nih PowerPoint-nya. Nah, oke teman-teman. Untuk materi hari ini segitu dulu. Terima kasih teman-teman yang udah ikutin materinya dari jam 7 tadi. Walaupun ini agak sedikit molor ya, dan thank you teman-teman. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke Mandarin Corner yang akan dibawain Kak Deana. Kak Deana bisa dilanjutkan sesi materinya. Oke, thank you buat Kak Stefani. Nah, ini mohon maaf banget ya teman-teman, ternyata waktunya agak sedikit molor, tapi nggak apa-apa karena topik yang selanjutnya akan aku bawakan ini adalah topik yang sebenarnya teman-teman sering banget temui, tapi jarang banget ada yang sadar sama hal ini. Nah, kita lihat bareng ya di sini. Untuk special corner kali ini, kita bakal lihat itu. Nah, tapi sebelumnya ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, bentar. Wah, jadi